Perkenalkan, nama saya Kadek Restu Baus Anugrah, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan biografi mengenai salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia, yaitu Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1919. Beliau memiliki satu orang istri bernama Siti Fatimah Rasad dan mempunyai 3 orang anak. Beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada tanggal 27 Januari 2008 karena penyakit komplikasi stroke dan kanker paru-paru. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 28 Januari. Masa kependudukan Jepang. Yusuf Ronodipuro bekerja sebagai wartawan radio militer Jepang di Jakarta yang disebut Hoso Kyoku. Sejak tahun 1943, radio ini dipimpin oleh personel tentara Jepang, yaitu Letkol Tomobachi, dan wakilnya adalah orang Indonesia bernama Utoyo Ramlan. Pemimpin redaksinya adalah Bahtar Leobis, kakak dari sastrawan sekaligus wartawan Mokhtar Leobis. Mokhtar Leobis yang kala itu sering juga dipercaya untuk membawakan siaran radio mancanegara di Radio Hoso Kyoku. Datangnya hari kemerdekaan Indonesia sangat tidak terduga saat Jepang dibom oleh sekutu dan kemudian menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Tetapi berita ini belum sampai ke khalayak umum Indonesia karena pada saat itu pendengar radio di Indonesia sangatlah jarang. Saat Ronodipuro bekerja di Radio Hoso Kyoku, dia sendiri belum mendengar kabar tersebut. Tiba-tiba siaran luar negeri Radio Hoso Kyoku ditutup entah kenapa. Mokhtar Leobis yang dipercaya menangani pemberitaan mancanegara kemudian memisiki Yusuf Ronodipuro bahwa tentara kekaisaran Jepang telah menyerah kepada tentara sekutu. Didorong semangat profesinya sebagai seorang wartawan, Yusuf Ronodipuro berangkat ke markas perkumpulan pemuda, yaitu Menteng 31. Markas berkumpulnya pejuang pemuda di Indonesia kala itu. Di markas Menteng 31 telah ada rapat yang dipimpin oleh Soekarni. Semua telah mendengar kabar bahwa tentara Jepang menyerah kepada tentara sekutu yang diberikan kabar oleh Adam Malik yang kala itu bekerja sebagai wartawan di Dome. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat pukul 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ronodipuro sendiri saat itu tidak mendengar kabar tersebut karena para staf Hoso Kyoku sejak hari Rabu sebelumnya sudah tidak diizinkan untuk masuk atau keluar dari stasiun radio tersebut. Mendadak seorang bernama Syarifuddin mencari Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek yang diberikan oleh Adam Malik yang berisi naskah proklamasi. Saat akan menyiarkan berita tersebut, Ronodipuro kebingungan karena semua ruang radio siaran ditutup dan dijaga ketat oleh Kempetai Tentara Kekaisaran Jepang pada saat itu. Tetapi dia mengingat bahwa studio siaran mancanegara sudah tidak digunakan. Namun, ruangan ini tidak tersambung ke pemancar. Ronodipuro kemudian menanyakan kepada bagian teknis dan mendapatkan gagasan untuk mengubah pengaturan kabelnya menjadi pemancar siaran dalam negeri ke pemancar siaran mancanegara, sehingga saat radio diputar akan terlihat dan terdengar layaknya siaran biasa. Pada pukul 7 malam, Yusuf Ronodipuro membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia. Setelah sekiranya 20 menit, dia juga membacakan naskah tersebut dalam bahasa Inggris, sehingga radio-radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika Serikat, Singapura, dan lainnya bisa mengerti maksud dari siaran tersebut dan meneruskannya. Sehingga seluruh dunia mendengar kabar bahwa Indonesia telah merdeka pada saat itu. Aksi berani Ronodipuro diketahui oleh tentara kekaisaran Jepang karena siaran tersebut akhirnya ia juga ditangkap oleh tentara kekaisaran Jepang dan seluruh staf yang terlibat dalam aksi tersebut dikenai sanksi berupa siksaan fisik oleh tentara kekaisaran Jepang.
Setelah peristiwa tersebut, Ronodipuro mendirikan Radio Suara Indonesia Merdeka atau The Voice of Free Indonesia. Tanggal 25 Agustus, Soekarno dimohon untuk menyampaikan pidato di radio tersebut. Ini adalah pidato pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan Muhammad Hatta sendiri menyampaikan pidatonya pada tanggal 29 Agustus. Setelah peristiwa-peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro menjadi salah satu pendiri sekaligus kepala dari Radio Republik Indonesia atau RRI pada tanggal 11 September 1945 yang masih berdiri sampai sekarang. Dia juga menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chili. Nah, tentu saja alasan saya memilih tokoh ini karena keberanian dan tekad beliau dalam menyiarkan kemerdekaan Indonesia ke mancanegara. Mungkin saja jika beliau tidak menyiarkan kemerdekaan Indonesia, seluruh negara di luar atau negara luar tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka pada saat itu. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.